Setiap kita ke gunung selalu punya ceritanya sendiri. Ada yang datang untuk matahari terbit, ada yang mencari ketenangan, dan ada juga yang sekadar ingin membuktikan kalau dirinya mampu sampai di puncak dan selfie-selfie. Iya nggak? Iya juga sih. Back to topic. Di Jawa Tengah ada dua gunung yang hampir selalu disebut bersamaan. Dua gunung yang berdiri saling berhadapan. Pemandangannya indah, jalur pendakiannya menantang, dan suasananya selalu membuat orang pengen kembali lagi. Dengan ketinggian 3.371 meter di atas permukaan laut, dikenal sebagai salah satu gunung tertinggi di Jawa Tengah. Inilah awal perjalanan kami ke Gunung Sumbing. Bali. Ini kita sudah berada di depan pusat pemerintahan Badung. Perjalanan kami dimulai dari Bali. Biasanya kami mendaki bareng anak-anak, tapi kali ini mereka nggak ikut ke gunung. Nggak ikut naik gunung. Jauh soalnya bang. Bukan gitu. Yang pertama tuh jauh, nah. Yang kedua, abang sama dede itu kan baru belajar naik gunung yang pendek-pendek. Kalau ini kan naik gunungnya agak tinggi, terus harus nginep, harus bawa tas. Kan tadi kan udah nyoba tas carrier-nya Uma itu, kan berat kan? Insya Allah nanti kalau abang sama dede sudah cukup umur, kuat, sama sudah naik gunung banyak di Bali, insya Allah nanti kita jalan-jalan gunung yang pendek-pendek, gunung tamasya di Jawa, oke? Melewati ratusan kilometer jalan, menyeberangi laut, gonta-ganti kendaraan, hingga akhirnya tiba di kaki Gunung Sumbing. Di video ini kami bakal ngajak kalian ikut dari awal perjalanan, berbagi informasi soal rute, biaya, waktu tempuh, sampai pengalaman yang mungkin bisa jadi referensi kalau kalian berencana datang ke sini. Jadi, selamat menikmati perjalanan kami. Alhamdulillah sudah nyampe di Gilimanuk. Ini posisi masih dekat masjid terakhir di Gilimanuk. Macet ternyata karena ini momen Idul Adha. Kita berangkat pas malam takbir ya. Ini 1 kilometer sebelum dermaga jaraknya. Macetnya di sini. Bali capek di Limanuk. Ini nih. Sudah 1,5 jam kita terjebak macet dan ditemani oleh kendaraan besar-besar. Ada yang menawarkan jasa buat lewat jalan pintas, tapi masuk ke kampung. Sebenarnya aku sih tahu aja, nggak usah pakai pemandu. Tapi ya namanya mereka mau cari uang receh ya. Ya beginilah suasana malam takbir Idul Adha 2026. Jadi ternyata macet juga, tapi nggak semacet di Idul Fitri. Kita udah ngantri selama 5 jam nih. Jam 1 akhirnya kita naik kapal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai juga di Banyuwangi, Jawa Timur. Istirahat ya, walaupun istirahat beberapa jam karena kami sampai di Banyuwangi dini hari. Kemudian sholat Id, main-main di Banyuwangi. Ceritanya hibur mereka dulu sebelum pergi kan. Yoyoy. 567. Dan kami prepare untuk besok ke Gunung Sumbing dan Sindoro. Checklist, packing, dan melengkapi keperluan logistik juga untuk besok. Sini aja tuh gurunya tuh. Nesting, sendok garpu udah masuk 2 piring, 2 gelas. 2 gelas? 1 gelas? Satu. Di sini ambil lagi satu. Gak dibawa semua. Kami udah di terminal Rogo Jampi, tapi kita nggak masuk di terminalnya, cukup di pinggir jalan aja. Kita akan nunggu bis yang dari arah Muncar menuju ke Madura, Surabaya. Jadi Muncar tuh dari sana, ke Rogo Jampi sana. Ada juga bis Villa, bisa Jogja. Ya, ini bisa sudah datang.
tinggal nunggu istriku di toilet. Lama dia nih. Kok bilang namanya bis ekonomi, jadi dia harus kejar setoran. Memang agak harus cepet-cepet. Jadi supirnya nggak sabar. Hah? Kita mengarah ke terminal Karangturi atau namanya terminal Brawijaya. Tapi kayaknya kita nggak masuk deh, cuma di pinggir jalan. Oh masuk, masuk. Pak, boleh nggak saya pipis sebentar aja Pak? Lama. Pipis sebentar aja. Kamar mandi. Kebelit banget tadi belum pipis soalnya Pak. Sebentar aja Pak. Cepat jambu kempes ketapangnya ayo. Di mana kamar mandinya Pak? Ulang tahu saya. Sini nggak tahu parkir sini ya. Oh, sebentar. Ketapang aja Pak, berarti ya yang lama Pak. Kapang Marilin. Kita sampai itu lebih. Oh iya itu dah di Ketapang aja berarti. Antri. Lama di Ketapang. Iya 10 menit Pak. Kapang parkir lama. Oh iya. Di depan pelabuhan Ketapang. Kita nggak berhenti ternyata. Cuma naikin satu penumpang aja. Atau nanti mungkin di sana lumayan ramai. Nah, ini ngetem Terminal Tanjung Wangi. Jadi ini terminal pemberhentian lumayan lama sih. Di sini bisa sambil sarapan dulu ya, sambil nunggu kita. Kita bisa sarapan dulu, ngambil jajan, bawa bekal nasi buat sarapan. Itu ada banyak warung. Jadi yang pengen tahu bisnya, ini bis ekonomi AC jurusan Madura. Nah, ini konfigurasi bisnya 3, 2. Jadi nyaman, cukup nyaman. Apalagi tambah ada AC. Jadi AC-nya nyala nih. AC-nya nyala, dingin pol apalagi pagi-pagi gitu. Dingin banget nih. Spill tiketnya. Jadi tiketnya ini kita tujuannya tadi dari Toko Jampi. Coret kita sampai Surabaya. Jadi ini bis tujuan Kalianget, Madura. Tol panjang. Tol panjang itu apa? Tol. Oh lewat tol. Dari Probolinggo sampai Surabaya. Oh gitu. Start dari terminal Tanjung Wangi. Jam masuk terminal Situbondo. Bondo, minal bondo. Ngetem sini Pak. Berapa lama? 10? 9 Macam. Oh setengah jam, lumayan berarti setengah jam. 19 Terminal Situbondo kota ini. Ada juga charging station. Masuk di terminal Besti. Bisa langsung ke panjang. Amatir langsung berangkat. Masuk ke terminal Probolinggo. Langsung
cuma nurunin penumpang bisa langsung sama naikkan Lumajang. penumpang. Nggak lama, nggak ngetem lama di sini. Yang Malang. Jam 9 lewat jam 12 lewat 10 terbang tol Probolinggo langsung menuju Surabaya. Alhamdulillah sudah sampai di Terminal Purabaya, ya kan? Terminal Bungurasih atau namanya Terminal Purabaya. Kita tinggal santai, kita cari bis yang jam berapa? Jam 4 ya? Iya, jadi mau cari tempat makan dulu. Itulah kenapa kami cari bus jurusan ke Surabaya. Karena Surabaya adalah kota besar, jadi pasti banyak bus-bus dengan rute antar kabupaten, antar provinsi. Dari sini kita bisa cari-cari bus langsung, atau kita beli online. Ada Redbus, Traveloka, Tiket.com. Nah, kita bisa langsung tuh cari-cari bus yang jurusan Surabaya ke Wonosobo. Pilih kursinya, terus kemudian langsung payment. Harga tiketnya 190.000 untuk bus eksekutif. Kalau bus ekonomi nggak tahu sih. Dari sini kita bisa ngeliat langsung bis-bisnya banyak banget. Tinggal tentuin pilih beli lewat calo, kondektur atau agen resmi di sini. Satu tips ya, intinya kita jangan sampai kelihatan bingung. Itu calo bisa ngeliat banget tuh ekspresi wajah kita. Kalau ditanya sama calo mau kemana, jawab aja sejujurnya. Nah, sambil mikir tuh kita mau kemana, mau rencana apa, kita bisa santai dulu di ruang tunggu yang luas banget. Sambil ngemil-ngemil, sambil makan juga untuk mengisi tenaga sebelum melanjutkan perjalanan yang jauh. Lounge atau kantor POEK berada di pojok, di ujung dari ruang tunggu. Sampai di lounge POEK, kami langsung konfirmasi ke pihak PO Bus EK sudah beli tiket via online dan tinggal menunggu jam keberangkatan. Ruang tunggunya ber-AC, terus kita juga disediakan air, kopi, dan teh. Nyaman banget pokoknya. Gak lama menunggu, kami langsung diantar ke bus dan bersiap berangkat. Jalur 22 Wonosobo, ini dia bisnya, bis eksekutif kelas. Nah, ini cuma bis 22. Jadi kita tadi jalan di sana tuh, lounge Eka. Sampai. Sekarang kita spill bagian dalamnya. Lumayan, walaupun nggak dapat makan, yang penting tidurnya nyaman nanti ya. Kita cek. Full AC. Oleh kondektur bus, kami ditawarkan voucher makan sebesar 22.000 untuk kami bisa tukarkan di rumah makan. Karena ini bukan bus ekonomi, ya jadi nggak asal berhenti untuk cari penumpang. Langsung gas, langsung jalan. Masuk tol, keluar tol, dan berhenti sesekali hanya untuk pick up penumpang yang memang udah booking di agen POEK. Jangan lupa bilang ke kondekturnya kalau kita mau turun di Garung Gunung Sumbing. Pasti kondekturnya udah tahu. Kalau nggak di-remind seperti itu, nanti supir busnya bisa nurunin kita di pemberhentian terakhir di Terminal Mendolo Wonosobo. Rumah makan Duta 1. Jadi tinggal pilih, ada banyak stand. Alhamdulillah sampai juga kami di Kabupaten Wonosobo, Desa Butuh, Dusun Garu, tepat di pinggir jalan. Jadi di jam segini udah nggak ada ojek, kita langsung jalan aja ke base camp Gunung Sumbing. Ini datang dari arah sana. Indomaret. Sekarang jam terus jalan ke base camp di Masjid Al-Falah, masjid besar, masya Allah, bagus ya, gede nih TVRI.
Jawa Tengah, stasiun transmisi Garum. Sekitar 1 km jalan ke base camp ya. Ini rumah orang. Ada homestay juga. Oh bukan. Oh itu tuh. Ya. Terus ini sekarang kan Malamnya. beda pengelola. Mau camp? Iya. Langsung masuk nih ya. Makasih mas. Masih. Base camp pendakian Gunung Sumbing. Stik Pala. Nah ini dia base campnya. Jangan berisik karena masih ada yang tidur, pendaki yang istirahat. Yes, kita sebelah kanan dulu. Musola. Fasilitas toiletnya di belakang base camp. Ini ada checklistnya. Memastikan semua barang-barang, alat-alat lengkap. Ini penting karena terkait dengan keselamatan dan keamanan, kenyamanan tentunya. Ambil sendiri nasinya ya. Jangan banyak-banyak lah, gitu kan. Sedikit. Oke. Lauknya. Nggak boleh kenyang-kenyang. Masya Allah, itu Gunung Sindoro. Itu base camp di sana ya. Sama. Iya. Sama persis. Dan di sana yang akan kita tuju hari ini. Kita tuju hari ini. Gunung Sumbing. Bismillah, kita sekarang mulai mendaki di jam 8.50. Jalan kaki dulu habis makan biar turun. Tadi kita udah udah nitip carrier ke ojek. Jadi dari base camp ke pos 1 itu kita carriernya dibawa. Bayar 35.000 Iya, pakai dibawa. satu motor aja. Dibawa sama ojek. Iya. Biar sekalian kita pemanasan, nggak terlalu berat bawa beban, sambil juga menghemat energi. Kalau mau ojek orang juga bisa, plus carriernya. Per motor 35 juga. Iya tetap. Ini juga menghemat budget juga, jadi kita carriernya aja pakai satu motor. Lumayan karena udah lama nggak mendaki gunung yang tinggi-tinggi, jadi kita menghemat tenaga. Tentara lagi long march nih. Mantune tentara. Ini dari jalan kampung. Sini ya Pak ya? Mau naik Sumbing. Ini Sini Pak ya. Makasih ya Pak. Helm? nggih, badhe menggah. Temriku wonten malih Pak jalan. Wonten. Temriki wonten saged Mas. Tapi biasanya liwat mereka nggih? Pun gugur, maksudnya tertimbun. Itu ada teman tuh yang tadi kita ketemu di base camp, dia naik juga, tapi dia pakai ojek.
dari base camp sampai pos 1. Ini masih kita terus menanjak naik. Di sini perkebunan tembakau. Ada juga sayur apa tadi, kol kayaknya yang masih kecil tapi dia. Bunga kol. Usah Pak, makasih. Makasih udah Pak. Jadi pendaki yang ojek dari base camp ke pos 1 itu bisa menghemat waktu berapa menit, pokoknya mereka naik itu total 5 menit sampai 10 menit ya. Ya mereka naik tuh total sekitar 5 menit untuk naik dari base camp ke pos 1. Jadi mereka benar-benar menghemat waktu dan energi. Kalau kita Dibanding dengan jalan kaki dari pos 1, dari base camp ke pos 1 itu bisa 1 jam mungkin atau 2 jam. Tergantung situasi dan kondisi. Mudah-mudahan lebih cepat karena kita kan nggak bawa carrier. Nah, nih pertigaan. Pertigaan tadi naik yang dari desa tuh, kalau lurus jalan desa nembusnya sini. Kalau kita belok tadi kan ke kiri. Landai tapi jauh, itu terjal tapi deket. Ini sudah sampai setengah perjalanan dari base camp ke pos 1. Kata warga sih setengahnya ini. Dari sini pemandangannya lebih luas karena kita sudah berada di atas punggungan. Di sana ada punggungan-punggungan. Kalau cerah nih bagus sih. Udah Allah, sayang banget kabut ya. Kita masih lanjut jalan, nggak ada berhenti. Yang penting terus jalan. Terus jalan. Kalau capek, tempo jalannya dikurangi. Yang penting terus jalan. Alhamdulillah akhirnya sampai di pos 1 Gunung Sumbing via Garung. Ini sekaligus juga pintu masuk hutan. Sebelumnya melewati perkebunan. Sekarang kita mau ambil carrier, istirahat 10 menit, lanjut jalan. Sampai pos 1 jam 10 pas. Tadi di estimasi peta itu 2 jam. Kita nyampe lebih awal 1 jam. Nah ini baru mendaki yang sesungguhnya. Kita udah bawa carrier, udah siap jalan menuju puncak. Kondisi jalannya tanah basah ya, karena kemarin sempat hujan kata salah satu pendaki kemarin cerita. Kemarin sore hujan. Sekarang alhamdulillah cerah. Kita tadi start jam dari pos 1 10 lewat 10. Jadi istirahat 10 menit di pos 1 tadi. Setelah dari base camp ke pos 1. Jembatan 1. Kenapa? Alhamdulillah. Ya. 5 menit aja. Warung pertama yang kita temui dari pos 1. Halo. Halo. Turun apa naik nih? Udah turun nih. Wah, nggak seru. Nggak seru.
Oh, ini naik nih bertiga nih. Ini naik, ini berdua turun. Oh, gitu. Siap. Dari mana, Pak? Dari Bali. Wow, jauh bang. Pantas logatnya baru mau ngomong kok kayaknya tahu. Jembatan 2. Kasar ya teh? Hah? Kasar ya? Kasar. Punya temen juga di orang Indramayu kalau ngomong bahasa Indonesia ya gitu deh, logatnya kelihatan. Setiap titik ada tulisan ini nih. Kata-kata motivasi. Cie, Frisa bersari banget nih. Ini sekaligus menanda jalur untuk menuju puncak. Masuk ke hutan pinus. Asik. Adem, mendung lagi. Insya Allah landai dan luas. Hutan pinus sebelum pos 2. Yuk, mari. Pos 2 Ambon. Nah, masalahnya shelter warung. Tadi pos 2 Ambon. Estimasi ya, pos 1 Malim ke pos 2 Bawon itu 2 kilo udah 1,5 jam. Estimasi bener kan? Sesuai ya? Itu 1,5 jam bener. Kita nyampe tadi di jam 11.30. Sekarang 11.35. Udah istirahat. Sudah 45 menit berjalan dari pos 2 menuju pos 3 sampai di Pengkolan 9. 45 menit. Ada warung tapi tutup. Bisa mendirikan 1, 2, 3, 10, mungkin 10 tenda. Di atas juga ada. Di situ juga ada. Dari Pengkolan 9 nggak jauh terlihat pemandangannya. Masya Allah, Punggungan. Ini aliran sungai temporer. Itu kalau hujan jadi air terjun tuh. Ini dah yang di video-video. Dan kita akan menuju sana tuh. Mana dia ya? Mana sih? Tadi ada pendaki tuh. Ya, di sana dia. Nah, itu dah. Tuh kita mau di sana. Rest area dengan pemandangan cakep. Insya Allah. Setelah pemandangan tadi yang rest area cakep tuh, kita dapat bonus jalan landai dan turun sedikit. Tapi memang tadi katanya banyak bonusnya setelah Pengkolan 9 itu. Setelah menanjak Pengkolan 9 banyak bonus. Jam 2.32 sampai di jembatan 3. Oh, ini lembah. Mah, ada air nih. Mau wudhu sini enggak? Hah? Wudhu sini aja kali ya. Menghemat air, Kak. Orang nggak nanti bekas pipis. Jembatan 3. Ini, bentar. Itu kayak Wah. Sampai juga di shelter. Ini area camp 1 ya.
area camp 1 banyak ada undak-undakan gini buat tenda. Sini, situ. Di bawah juga ada tadi. Ini dengan view sunset nanti. Tuh, nih kita sampai sini udah jam 2.55. Insyaallah. Sindoro lagi ketutup sih sama awan. Orang siapa namanya? Sunset. Golden hour time, nyampe camp area, nggak pakai drama, langsung gercep, setup tenda, prepare untuk sunset time, sambil ngobrol sesekali sama guide lokal yang loyal banget, Mas Rojin namanya. Dan ini salah satu part yang paling seru dari pendakian, ngecamp dan mencari air. Kita dari pos camp 1 kita mau coba cari sumber air untuk persediaan masakan. Iya udah dari tadi. Soalnya tuh gak ganti baju. Itu kan baju yang pakai naik tadi basah dia itu yang bikin dingin badannya. Kita turun agak PR dia emang. Tapi pemandangannya. Ini kalau nggak salah jalur lama sih. Ini dia nih. Kubangan ini agak sedikit air aja. Kita cari ke Oh iya, bagian tuh kasih injek-injekan. Naik ke sana ya. hilir. Apa di sini aja? Itu ada yang ngalir kok. Ini ngalir nih kan? Ketemu di mana sama Mbak Lila? Om, Di Bogor. maksudnya pas ngapain? Memang agak susah jadi oper-oper gini. Tapi airnya bersih tuh. Iya, ini baru namanya air gunung. Habis naik ngambil air tadi di bawah, naik langsung lumayan cerah, langsung view Sindoro. Alhamdulillah cerah nih hari ini, padahal kemarin sempet hujan katanya di sore juga ya. Pas sore hari gini Subing tuh terkenal hujannya. Jadi alhamdulillah nih kita dapat cerah, dapat sunset, dapat lautan awan, Sindoro kelihatan, dan kopi di tangan, masya Allah. Sekarang tanggal 29. Besok summit tanggal 30. Summit dulu lah, masa untuk Sindoro. Summit dulu. Kita udah santai. Waktunya makan malam. Ini jam berapa nih? 7.33. Bismillah. 7.3. Kita makan yang sederhana tapi tetap berenergi. Ada telur. Kuah ini cuma untuk Double karbo nih. biar ini aja sih, biar hangat, biar nggak seret. Karena kita bawa nasi dari bawah kan tadi. Alhamdulillah. Terus kita juga dapat kerupuk dari tenda sebelah. Tadi tenda sebelah ngasih karena mereka udah turun kan. Porternya yang ngasih Yoi, sama sosis kaleng. Pronas. Tit, nanti disensor nggak disponsori kan. Persiapan untuk summit nanti jam 2 atau jam 3 kita mulai jalan. Jam 2. Jam 2 bangun, jam setengah 3 kalau bisa udah jalan lah. Dan kalau bisa harus sudah. Kita mengejar sunrise. Dari camp area ini sekitar 4 jam ya. Oke guys, untuk ngisi tenaga. Karena tadi udah siang makan yang lebih berenergi, lebih bergizi. Jadi kita makan yang sederhana aja malam ini. Keropok. Jam 2.48 kita siap berangkat. Jadi kita bangun jam 2. Sudah prepare kencing, wudhu untuk nanti sholat subuh di atas. Insya Allah kita mau jalan 5 menit lagi. Oke, bismillah. Summit attack. Nah, ini camp area 1. Kita camp area 1.
Kidang. Dari camp nggak ada sih ini pasti masih. Jadi mungkin kita ambil dari pos 3 Sebogo ke pos 4. Agak naik dikit. 1 jam, berarti setengah jam lah ya. 30 menit ditambah ini 2 jam. 2 jam. Ada nih, foto aja Cang. Oh, pos 4 Kijang Ranca. Lumayan. Kenapa? Tadi 45 menit kita sampai sini. Lumayan. Alhamdulillah sampai di lembah Edelweiss. Tapi sebenarnya dari tadi udah banyak Edelweiss juga sih. Tadi kita sempat berhenti agak lama karena pas waktu subuh ya. Kita sholat sekitar 10-15 menit. Sekarang jam 4.51. Ya. Next kita ke pos apa nih namanya? Lupa aku. Batu belah. Sudah agak terang ya, matahari sudah mau muncul jam 5.30. Ini kita masih perjalanan dari lembah Edelweiss ke Batu Belah. Jadi tanjakannya makin terjal, 45 derajat lebih mungkin. Nah, seperti ini ya treknya. Kalau nggak salah di sana sih Batu Belah. Ya, sampai tebing ini kita ada percabangan ya. Sana ke kanan itu yang motong. Ini juga kita ke kiri bisa. Tapi kalau dari peta yang dari base camp itu ke kiri sini. Tapi mungkin itu ada juga jalur yang baru lewat kanan. Tadi ada juga yang lewat kanan sih. Kita ngikutin peta sesuai dari base camp ya. Lewat sini aja. Kalau yang dari base camp ada tandanya begitu dia. Itu kan tiang tuh. Checkpoint. Mungkin ini yang disebut pos Batu Belah. Banyak batu gede-gede yang terbelah. Kok dia manggil? Tahu. Ini lembahannya ya, lembah. Tadi di peta tuh. Pertemuan dari dua punggungan. Gemalah, ini kan tebing. Sign dari pos Batu Belah. Itu. Ini batunya kayak hampir jatuh nih. Belah rapi ya, insyaallah. Tadi naik dari sana. Itu ada pertigaan ke jalur Batur Sari ya. Itu ada teman-teman yang dari Batur Sari. Batur Sari dia tadi naik tebing turun. Ketemunya di sini nanti. Di sana ada tulisan puncak. Ini puncak nih. Terus saja naik ya. Dari bawah sana tadi. Siluetnya. Sumbingnya. Insyaallah kita sudah sampai di puncak ke kawah Gunung Sumbing. Ini sekaligus dari jalur pertigaan yang dari Batur Sari sama Garung Lama dan Garung Baru. Jam 6.15. Itu bayangan nih, bukan siluet mah. Oh iya. Itu juga bayangannya Sindoro. Tadi puncak ke kawah itu kita bisa melihat kawah Gunung Sumbing. Kita bisa sebenarnya turun tadi langsung dari pos ke kawah itu ada tali, terus ada agak terjal dikit tuh undak-undakan. Kita lihat nanti kita turun apa enggak. Ini jalur yang dari Banaran, dari arah utara.
Oh itu Merbabu apa Merapi tuh ya? Kelihatan jauh tuh. Nah itu gunung apa itu, Merbabu apa Merapi itu ya? Kawah aktif nih, mengeluarkan asap. Lanjut mengitari puncak. Ini bibir kawah. Kita akan naik ke sana nanti tuh. Naik, turun, naik lagi sana. Ah tuh. Sedikit climbing. Kita coba aktualnya gimana. Aktualnya sampai sana apakah 30 menit? Kita naik terus nanti ke kanan sana. Iya. Tapi kalau ada talinya tuh pasti ke sana sih arahnya. Pemandangannya di sini ya. Udah serem guys. Bismillah. Asli ya. Jalurnya lumayan. Dari sini tadi jalurnya kecil kali ya. Agak ngeri sih. Nah, di sini udah agak melebar jalurnya. Lagi kita manjat. Aku harus pegangan kuat. Ini sih drill naik gunung namanya. Manjat ini mah bukan naik. Gimana perasaan Bapak? Ternyata agak ekstrim juga ya. Naik sumbingnya. Tapi alhamdulillah safety. Lebih safety, ada besi-besinya. Nih besinya nih. Yang pertama tadi baru. Oke. Mana punya sejati sana apa sini mas? Ya sini dah. Ini. Oh atas tuh. Oh. Ke sana oh turun dulu ya. Kita sampai di puncak sejati. Jam 6.36. Nggak jauh dari tebing tadi ya. Lelah. Nah, puncak sejatinya. Pemandangan dari puncak sejati itu puncak Raja Wali. Kita harus turun sedikit sana. Kurang lebih 30 menit sih. Capek banget mau keliling puncak-puncak. Puncak ini nih maksudnya. Oh, Barusan dari sana. ya. Oh, setengah 6. Tadi 1,5 jam. 1,5 jam. Itu dari puncak sejati kita turun terus naik ke puncak Raja Wali. Jam 6.58. Start. Kita turun. Ada anchor. Saya merhatiin ini tadi. Iya. Tuh. Ini agak ekstrim nih. Batunya soalnya lurus, licin. Duduk aja mending. Ya duduk, pegangan. Nyari aman. Terus pegangan pijakan kakinya, pastikan tidak slip ke puncak Raja Wali. Jalurnya tebing-tebing batu.
Terus naik. Alhamdulillah, kita sampai puncak Raja Wali jam 7.27. Ini top puncak tertinggi. Yang warna hijau tuh, fotonya Sandi. Oh itu, ini udah rame ya, lumayan. Ayo. Jangan nih. Masya Allah. Total tadi dari camp sampai sini jam 7.30. Ya, ini udah 7.45. Total sekitar berarti 4 jam. Alhamdulillah. Yeay. 8 tahun lalu, masing-masing dari kita sering mendaki gunung yang tinggi. Sekarang kembali mendaki gunung tinggi bersama dua-duaan lagi. Ais. Dan ternyata kita masih bisa ya. Masya Allah. Oh iya, nggak lupa kita udah komentasikan momen foto-foto. Nggak lupa juga kita foto bareng sama temen yang ketemu di perjalanan. Jam 8:30 kita turun dari puncak Raja Wali menuju camp 1 shelter. Kita hitung berapa jam ya turun. Halo, kita ketemu lagi. Nanti ketemu lagi nggak nih di puncak? Di camp. Ketemu lagi di camp. Semangat. Lagi dikit beneran. Explore ke sana nggak? Kemana? Explore kemana? Oh nggak dah, sini aja dah cukup. Yang penting tertinggi. Oh ya, serius? Ini kita mau turun dari puncak ke camp. Cuman ini adalah konsepnya kita turun tapi ke atas. Harus manjat tapi turun ke atas. Yuk. Udah. Isi ya. Agak ekstrim di sini. Ekstrim. Ya, kalau mau agak landai gitu sih. Tapi muter dikit. Iya, muter dikit sih, muter aja. Jam 10.41. Kita sudah sampai camp 1. 2 jam sampai tempat camp 1 dari puncak Raja Wali. Lumayan tadi. Santai tapi jalan terus. Sekarang lagi berkabut di sini. Sindoro nggak kelihatan. Habis turun, kita perlu energi. Ini salah satunya. Tahu nggak sih ini apa? Sagu. Tuh energi banget nggak? Kenyang. Gimana cara makannya? Celupin kuah. Langsung lumer. Kuah panas lo ya, dingin nggak bisa. Gimana rasanya? Pengganti karbo. Pengganti nasi. Tenaga kita untuk turun sampai base camp. Ringan, berenergi lagi. Recommended ini. Kalau ada di Jawa. Nggak ada. Dari camp area 1 kita akan turun menuju base camp yang di bawah. Gunung Sumbing via Garung. Yes, pos registrasi. Perjalanan kita udah selesai, tapi masih ada perjalanan berikutnya. Gunung Pokoknya Sindoro. tunggu aja. Gunung Sindoro lah. Oh iya, insya Allah ya, tunggu. Pas di depan. Ciao. Next stop adalah Gunung Sindoro. Semoga cuaca bersahabat
Kaki masih kuat dan semangatnya masih tetap penuh. Masih ada waktu untuk istirahat malam di base camp. Karena ini adalah weekend, sudah pasti di Gunung Sumbing padat banget. Agar istirahat maksimal, tidak terganggu oleh pendaki yang mau naik Gunung Sumbing, sesuai saran Mas Rojin, si guide lokal tadi, kami istirahat di salah satu rumah warga yang dimana itu rumah saudara Mas Rojin sendiri. Kamar mandi, 2 toilet dan water heater. Mandi air panas. Hati-hati ya. Semoga selamat ya. Amin. Doain semoga naiknya turun ya. Makasih banyak. Iya, sama-sama ya Mbak. Apa-apa. Kita lagi istirahat, kemarin mereka pada ribut. Ini kayak kita kasih peringatan. Go. Bertolak dari base camp Gunung Sumbing via Garung. Alhamdulillah dapat tumpangan sampai ke pertigaan aja.